Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PD Official. Kali ini PD Official akan memberikan penjelasan mengenai kapan kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar, baik MI maupun SD, dan kapan guru pada jenjang sekolah dasar maupun MI maupun SD mengisi survei lingkungan belajar pada Asesmen Nasional tahun 2021. Namun sebelum saya jelaskan, bantu untuk mengembangkan video official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Pada video saya sebelumnya, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru, saya sudah pernah menjelaskan mengenai asesmen nasional khususnya untuk pengisian survei lingkungan belajar, bagaimana cara mendapatkan kartu login dan bagaimana cara mendapatkan token. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba menjelaskan kembali bahwasannya kapan kepala sekolah dan guru SD mengisi survei lingkungan belajar. Simak terus penjelasan dari PD Official channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Jadi Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru, di sini kita mau membahas tentang pos asesmen nasional pada tahun 2021. Maka kita coba cari tentang survei lingkungan belajar. Kita pelajari dari halaman pertama ya Bapak Ibu. Sebelum kita membahas tentang waktu pelaksanaan survei lingkungan belajar. Oke, kita scroll dulu. Di sini Bapak Ibu, untuk asesmen nasional ini kan disingkat AN, di mana siswa mengerjakan tentang asesmen kompetensi minimum dan survei karakter serta survei lingkungan sekolah. Dan untuk Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru, pengampu mata pelajaran ataupun guru kelas, itu wajib mengisi survei lingkungan belajar, di mana survei lingkungan belajar adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran pada satuan pendidikan. Oke, di mana untuk survei lingkungan belajar ini wajib diisi oleh seluruh guru mata pelajaran atau guru kelas, atau seluruh pendidik dan seluruh kepala satuan pendidikan. Terus di sini disebutkan juga mengenai survei lingkungan belajar, bahwasannya survei lingkungan belajar ini dimaksudkan untuk mengukur iklim keamanan, iklim inklusivitas, dan kebinekaan dan kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru, hasil pengisian survei lingkungan belajar ini dapat mengukur kualitas pembelajaran pada sekolah Bapak Ibu Guru semuanya. Untuk prosedur pengisian survei lingkungan belajar, lebih lanjut nanti akan saya jelaskan setelah saya menunjukkan kapan waktu pengisian survei lingkungan belajar bagi sekolah dasar maupun MI. Oke, Bapak Ibu, di sini dijelaskan yang pertama untuk guru mata pelajaran, guru kelas, dan kepala satuan pendidikan itu wajib mengisi survei lingkungan belajar di mana diberikan waktu 4 hari sesuai dengan jadwal asesmen nasional pada masing-masing satuan pendidikan. Kenapa 4 hari? Karena pada jenjang sekolah dasar itu juga dibagi menjadi 2 gelombang, yaitu gelombang pertama, gelombang kedua, di mana gelombang pertama itu 2 hari, gelombang kedua juga 2 hari. Jadi Bapak Ibu Guru bisa mengisi survei lingkungan belajar itu selama 4 hari. Artinya kalau Bapak Ibu Guru sudah mengisi pada hari pertama, maka untuk hari kedua, ketiga, dan keempat itu tidak mengisi. Dengan catatan mengisinya sudah sampai dengan selesai. Terus yang kedua, mengisi survei lingkungan belajar itu dengan menggunakan perangkat komputer, laptop, atau gawai di satuan pendidikan atau di tempat masing-masing sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Ini maksudnya demikian Bapak Ibu Guru SD dan Kepala Sekolah.
Maksud dari poin kedua ini ialah survei lingkungan belajar ini tidak mengharuskan Bapak Ibu guru atau Bapak Kepala Sekolah mengisi di sekolahan. Dengan catatan bahwasannya ketika mengisi survei lingkungan belajar itu, laptop yang digunakan, perangkat komputer yang digunakan, atau smartphone yang digunakan itu terkoneksi dengan internet dimanapun tempatnya bisa mengisi survei lingkungan belajar. Terus yang ketiga, ini poin yang ketiga, ditegaskan bahwasannya untuk mengisi survei lingkungan dilakukan secara mandiri tanpa bertanya atau bekerja sama dengan guru lain. Terus yang keempat, mengisi survei sesuai dengan keadaan dan kondisi yang sebenarnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu Guru. Terus kalau untuk pesertanya pendidik dan kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah, sesuai yang saya jelaskan di awal bahwasanya pengisian survei lingkungan belajar ini diberikan waktu selama 4 hari. Di mana untuk jenjang SD ada 2 gelombang, yaitu gelombang 1 2 hari, gelombang 2 2 hari. Ini kita mau membahas untuk penjadwalan jenjang SD, MI, dan paket A untuk masing-masing gelombang. Oke, di sini disebutkan bahwasannya untuk siswa asesmen nasionalnya dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 11 November 2021. Di mana siswa juga melaksanakan pengisian survei lingkungan belajar yaitu pada hari kedua. Untuk gelombang yang kedua, Bapak Ibu, dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 18 November tahun 2021, masih sama, yaitu hari kedua siswa melaksanakan pengisian survei lingkungan belajar. Jadi, kapan waktu pengisian survei lingkungan belajar? Waktu pelaksanaan survei lingkungan belajar, Bapak Ibu bisa cek pada pos asesmen nasional yang mana di sini disebutkan untuk jadwal asesmen nasional siswa pada gelombang 1 yaitu tanggal 8 sampai 9 sampai 11 November dan gelombang 2 yaitu tanggal 15 sampai 18 November 2021. Artinya, Bapak Ibu guru kepala sekolah dan Bapak Ibu guru jenjang SD maupun MI bisa melakukan pengisian survei lingkungan belajar yaitu dimulai pada tanggal 8 sampai dengan 18 November tahun 2021. Lalu setelah mengetahui jadwal pengisian survei lingkungan belajar, bagaimana cara melakukan pengisian? Cara melakukan pengisian nanti Bapak Ibu silakan masuk di perambannya Google Chrome atau yang lain. Setelah itu ketikkan saja dashboard survei lingkungan belajar. Ya ini Bapak Ibu ya. Ketik saja dashboard survei lingkungan belajar. Setelah itu pilih saja survei lingkungan belajar ini Bapak Ibu dan Bapak Kepala Sekolah. Di sini keywordnya atau kata kuncinya ialah survei lingkungan belajar.kemdikbud.go.id /login. Nanti Bapak Ibu akan masuk ke halaman depan survei lingkungan belajar. Maka Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru nanti silakan masukkan NPSN sekolahnya. Nomor tokennya nanti minta dengan operator maupun proktor. NIK silakan masukkan nomor induk kependudukan sesuai yang terdata pada Dapodik maupun EMIS. Tanggal lahir, bulan, dan tahun. Setelah itu silahkan klik login. Nanti ketika sudah sesuai dengan penjadwalan, maka Bapak Ibu semuanya bisa melakukan pengisian survei lingkungan belajar. Jadi demikian penjelasan dari PD Official mengenai pengisian survei lingkungan belajar untuk jenjang sekolah dasar maupun MI dan paket A. Mudah-mudahan penjelasan saya dapat dipahami dan dimengerti. Salam data, salam literasi. Sebelum saya tutup, jangan lupa tinggalkan komentar, subscribe, like, dan share PD Official.
channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.